Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jalalatul Malik Al-Mu'azzam Sultan Muhammad Al-Khamis hafizahullah wa ra'ah, al-ulama al-ajilla, kabirul wuzara, al-wuzara, al-umara, ru'asa'ul aqsam, duyufan al-a'izza, ahbabana fillah. Dari sejumlah sekian peringatan dan perayaan yang kita rayakan dan yang kita peringati, tidak ada satu perayaan yang patut untuk kita rayakan bersama setelah perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk diikuti oleh semua lapisan umat, daripada umara, wuzara, salatin, dan juga daripada rakyat jelata, baik hakim atau mahkum, amir atau makmur, rais ataupun juga mar'us, itu daripada perayaan Al-Isra wal Mi'raj. 1001 hikmat dan juga 1001 rahasia yang dapat kita petik dan yang dapat kita ambil daripada perayaan Dzikra Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Suatu perkara yang memang betul-betul mengundang perhatian kita, yang pada saat nuqtatul intilaq, bermulaan daripada perjalanan tersebut, itu dimulakan daripada tempat yang paling istimewa, daripada tempat yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid ke masjid. Tapi dalam waktu yang sama, kalau dengan tempat-tempat istimewa di dunia, dengan istananya, dengan hotel bintang 5-nya, atau juga dengan tempat-tempat banglo mewah dan juga dengan tempat-tempat yang indah, itu hanya merupakan tumpuan dan kunjungan tempat untuk orang-orang tertentu sahaja. Kira-kira dalam berapa ramai di kalangan kita yang pernah menjadi tetamu istana? Kira-kira dalam berapa ramai dengan kita yang pernah duduk di hotel bintang 7 ataupun juga bintang 5? Tempat-tempat istimewa di dunia hanya untuk orang-orang tertentu sahaja. Tapi ternyata tempat yang paling istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala, yang itu adalah merupakan nuqtatul intilaq, tempat pergerakan baginda Nabi untuk menghadap Sang Pencipta pada malam hari tersebut, bermula daripada masjid kepada masjid yang walaupun istimewa, tempat yang tidak ada tandingannya di dunia, khairu biqa'il ardi, Nabi kita sebutkan sebagai semulia-mulia permukaan atau tempat di permukaan bumi. Masajiduha wa syarruha aswaquha. Khairul biqa'i masajiduha
semulia-mulia tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat jumlah bilangan yang hadir pada malam hari ini, daripada umara, daripada wuzara, daripada wa ala muqaddimatihim tuanku Sultan Muhammad Al-Khamis, sampai kepada rakyat jelata, tidak membeda-bedakan antara jabatan dengan jabatan, antara kedudukan dengan kedudukan, antara pangkat dengan pangkat. Dia miskin tidak problem, dia tidak ada pekerjaan, dia orang yang lemah, dia orang yang sakit, dia tidak memiliki fasilitas hidup yang kita miliki. Tidak ada larangan untuk menjadi tetamu Sang Pencipta, untuk menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Ini satu kemuliaan yang tidak ada dengan tempat-tempat yang istimewa di dunia. Sebagaimana Al-Fakir katakan tadi, kalau dengan seumpama istana hanya kepada orang-orang tertentu, kalau seumpama dengan hotel-hotel bintang 5 hanya kepada orang-orang kaya. Ada tak kira-kira tempat di dunia yang tidak membedakan antara maqam dengan maqam, antara keadaan dengan keadaan, yang bankrupt, yang bangkrut, yang miskin, yang lemah, yang menganggur, yang tidak ada jawatan dan kedudukan? Terbuka lebar pintu gerbang untuk mereka semuanya. Ini diantara daripada hikmat yang kita ambil daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa dimulakan daripada Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa dengan tidak dibeda-bedakan, tidak ada istilah klasifikasi, tidak ada istilah pangkat, tidak ada istilah jawatan, tidak ada istilah kedudukan, semuanya inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin saja yang sedang berada di pojok sana, di ujung sana, mungkin yang sedang berada di beranda masjid, saat ketika dengan mulutnya kumat kamit, hamidan zakiran hamidan muhallila, akan mendapatkan perhatian yang sama daripada Allah Jalla wa'ala. Ini satu kebanggaan dan juga suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan Allah berkenan untuk kita menjadi tetamu Allah, untuk kita menjadi duyufullah, untuk kita menjadi insan istimewa yang dengan doa permintaan kita, permohonan kita dan harapan kita tidak dibeda-bedakan dengan permintaan dan juga dengan permohonan orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai pangkat. Apakah dia sebagai brigadier jenderal, apakah dia sebagai jenderal, atau juga dengan mayor jenderal, kapten, kolonel, dan juga dengan pangkat-pangkat yang seumpamanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, saya berdiri di hadapan tuanku yang mulia, yang amat-amat mulia, bukan atas nama salah seorang daripada ulama, akan tetapi atas nama salah seorang daripada saudara seagama yang wujud tali penghubung antara satu dengan yang lain, yang tidak membeda-bedakan antara sultan dengan menteri, dengan gubernur, dengan DU, ataupun juga ulama dan juga dengan kumpulan-kumpulan lainnya. Sebab saat ketika dengan kita dipisah-pisahkan dengan jawatan dan kedudukan, itu yang kadang-kadang membuat suasana mungkin agak tegang, mungkin ada rasa segan, mungkin juga ada rasa bimbang, mungkin juga ada rasa risau. Tapi kalau dengan kita saling ingat mengingatkan atas dasar kita daripada asal muasal yang sama, untuk matlamat dan tujuan yang sama, dan juga dengan kesudahan yang sama, asal muasal yang sama. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, semuanya daripada kalian itu daripada Nabiullah Adam alaihissalam, dan Nabiullah Adam berasalkan daripada tanah. Matlamat dan juga dengan tujuan yang sama. Bagaimana kira-kira dengan kita kalau pada saat dengan kita mendapatkan berbagai fasilitas nikmat daripada Allah? Saya tunjukkan secara lebih utama
kepada saudara saya, tuanku yang teramat-amat mulia Sultan Muhammad kelima. Saya tunjukkan kepada beliau secara khusus, kalau dengan tuanku sebagai orang yang pertama di Kelantan untuk saat ini, maka sepatutnya juga dengan tuanku sebagai orang yang pertama di hadapan Allah Jalla wa'ala, dengan waraknya, dengan zuhudnya, dengan tawadhu'nya, dengan ibadahnya, dengan keadilannya, dengan kebajikannya, dengan kebaikannya. Kenapa? Sebab kemuliaan. Allah dah manjakan kita dengan satu kemuliaan. Dia sebagai menteri, dia sebagai gubernur, dia korporat, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Kita tidak mau kalau sampai itu tidak lebih daripada perangkap yang memperangkap kita di dunia, tapi kita tidak mendapatkan habuan yang abadi, yang istimewa nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi para wuzara, menteri besar, dan juga ahbabana fillah yang duduk di saf-saf pertama sekarang ini, kita adalah merupakan kumpulan yang paling memungkinkan untuk mendapatkan kedudukan yang abadi dan tempat yang paling istimewa di sisi Allah, dan juga merupakan kumpulan yang mungkin akan bernasib lebih celaka, lebih buruk, dan juga lebih huduh, lebih jelek daripada tempat-tempat yang akan diperoleh oleh orang ramai. Kedua, peluang tersebut itu ternyata ada pada diri kita yang mendapatkan berbagai anugerah nikmat daripada Allah. Mungkin itu dengan jabatannya, mungkin itu dengan duit dan hartanya, mungkin itu dengan politik dan dunianya, mungkin itu dengan kekayaan dan kedudukannya. Macam mana? Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Kita mempunyai sarana dan juga mempunyai peluang untuk kita tampil lebih mulia di sisi Allah, karena dengan kita menumpang orang-orang ramai. Yang kalau pada saat dengan kita sebagai seorang hakim yang adil, kalau pada saat kita menjadi seorang ketua pengarah yang baik, saat ketika dengan kita berpeluang untuk mengongsikan, memasyarakatkan yang baik dan yang mulia kepada orang ramai, berarti aset kita, kedudukan kita, martabat kita semakin naik di sisi Allah Jalla wa'ala. Wal iyadu billah, kalau sampai berlaku perkara yang sebaliknya. Ungkapan kata-kata Khalifah Umar Zuhud, Khalifah Umar Al-Khalifatul Zahid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yang saat ketika bersama Tuan Khalifah Hisham ibni Abdul Malik. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar teguran dan nasihat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau menjawab sebagai khalifah. Ucapan dan nasihat tersebut ditujukan kepada Tuan Sultan, kepada Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Jadi saat ketika sedang bersama-sama di padang Arafah dengan lantunan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira siapa yang tidak tergugah hati dan perasaannya saat ketika di padang Arafah sejauh mata memandang daripada muka dan belakang, daripada samping menyamping, kanan dan kiri, jumlah bilangan pakaian yang serba seragam merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan tetesan air mata, memohon dan meminta dengan rasa kagum dan bangga. Itulah luahan hati yang diucapkan oleh Tuan Khalifah pada saat itu. Jadi pada saat itu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan sedikit peringatan. Tuan Khalifah, sebanyak rakyat Tuan sekarang ini, sebanyak itulah mungkin akan menjadi musuh-musuh tuanku nanti pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan jadi suatu ibrah dan pelajaran kepada kita-kita. Kullukum ra', kita sebagai bapak, kita sebagai guru, kita sebagai menteri, kita menteri besar, kita khalifah, kita hakim, kita amir, kita yang mempunyai jawatan tinggi, Masya Allah tabarakallah. Kenapa sampai menderita? Kenapa sampai sengsara?
Kenapa sampai menganggur? Kenapa sampai buta huruf? Itu pertanyaan yang dipertanyakan. Sebelum dipertanyakan kepada diri yang berkenaan, akan dipertanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan juga untuk mengurus kehidupan mereka. Ahbabana fillah, duyufana a'izza, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Suatu perkara yang agak pelik dan mengundang perhatian kita dalam suasana dan perjalanan yang semacam itu, perjalanan yang tidak ada tandingannya, perjalanan insan manusia yang paling mulia di sisi Allah untuk mendapatkan satu anugerah yang paling mulia, yang disertai oleh kumpulan para malaikat-malaikat yang mulia, yang disambut oleh para nabi-nabi dan rasul yang mulia, untuk menghadap yang maha agung, yang maha mulia. Ternyata justru dengan baginda Nabi pada malam hari itu dipanggil dan disebut dengan abdihi, dengan hambanya. Maka dengan demikian ulama sepakat mengatakan tidak ada maqam, tidak ada jawatan dan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah daripada maqamul ubudiyah. Pada saat dengan kita menghambakan, mendambakan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bagaimana tidak, kalau tadi dengan asal muasal yang sama, dengan tujuan yang sama, dan juga dengan matlamat yang sama. Tuanku yang mulia, minta maaf, 1000 maaf kalau saya membuat perumpamaannya. Seperti apapun jawatannya, seperti apapun hebatnya, seperti apapun banyak duit, pangkat, harta dan kedudukannya, tetap saja permulaannya daripada setetes air mani yang kotor, dan juga akan berkesudahan akan menjadi bangkai yang bosok, ke hulu ke hilirnya, ke sana dan kemarinya, itu membawa najis di dalam perut. Ini ungkapan baginda Ali karramallahu wajhah, yang kata beliau juga pada satu ketika, kaifa yatakabbaru, bagaimana dengan seseorang tadi itu sombong, angkuh, ego, karena sedikit lebih dengan duitnya, lebih dengan pangkatnya, lebih dengan kekayaannya, lebih dengan politiknya, lebih dengan kedudukannya, lebih dengan ibadahnya, lebih dengan ilmu pengetahuannya. Wa qad kharaja min makhrajil bauli marratain. Macam mana angkuh dan sombong seseorang yang telah keluar daripada saluran kencing 2 kali. Kali pertama saat ketika terpancutnya air mani daripada orang tua kita, dan kali kedua saat ketika kita dilahirkan oleh ibu kandung kita masing-masing. Sebelum kita teruskan, kita ingin melakukan hubungan komunikasi dengan dunia nabawi, dengan dunia risalah, dengan dunia nubuwah. Kita di Kota Baru bersama yang amat mulia Tuanku Sultan Muhammad yang kelima. Kita ingin melakukan hubungan. Sebelum kita lanjutkan hubungan kita atau dengan komunikasi kita dengan Sang Pencipta nanti di akhir dengan lantunan doa dan munajat, kita ingin menghantarkan dan juga menghaturkan lantunan salam kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari itu baginda mendapatkan satu gelaran istimewa daripada Allah, bi'abdihi, dengan hambanya. Padahal beliau sebagai penghulu para nabi-nabi dan rasul, padahal dengan baginda Nabi adalah merupakan semulia-mulia makhluk Allah di permukaan bumi ini. Padahal beliau adalah sebagai asyafi'ul musyaffa', yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat manusia nanti pada hari kiamat. Tapi dalam waktu yang sama Allah sebut bi'abdihi,
dalam perjalanan dan perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Maka ingin sejumlah bilangan yang hadir, mungkin yang ternampak dengan saya hanya di depan yang ada di ruang induk Masjid Muhammadi ini saja, mungkin ramai lagi di sebelah kanan juga, di sebelah kiri, mungkin juga di luar yang tidak ternampak dengan kita semuanya. Kita ingin menghaturkan lantunan salam kepada baginda yang barangkali dengan lantunan salam kita kepada beliau, salam hormat, salam sejahtera, salam mahabbah, salam rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan lebih membelingkan hati kita, akan lebih menenteramkan dan menenangkan jiwa kita, dan akan membawa kita kepada dunia al-mulki wal malakut, akan membawa kita ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi saya berharap kepada semua pihak ikut melantunkan salam sejahtera kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tua muda besar kecil, daripada yang paling di atas kepada yang paling di bawah di kalangan kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kalau dalam urusan dunia pada saat kita mempunyai jalur komunikasi yang canggih, kita ada jaringan di sana dan di sini, baik dalam bidang teknologi, jaringan ada di sana sini, dalam dunia harta dan juga dengan bisnis dan usaha, atau juga dalam pemerintahannya. Masya Allah, tabarakallah, keberhasilan itu akan kita harapkan. Begitulah kalau kita senantiasa terjalin komunikasi kita dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjalin dengan salawatnya, terjalin dengan sunnah-sunnahnya, terjalin dengan qudwah dan mutabaahnya, terjalin dengan pakaian dan ibadahnya, terjalin dengan makanan dan minumannya. Besar harapan kita, bukan lagi dengan kita berada di rumah Allah, tapi rumah Allah yang akan membawa kita ke dalam surga yang abadi dan menyertakan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dalam beberapa saat. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Coba merenung sejenak, tundukkan pandangannya. Kira-kira siapa di antara kita yang paling dekat dengan baginda Nabi nanti pada hari kiamat? Kalau di dunia kita boleh dekat dengan seseorang dengan cara mengampu dan menjilat, mungkin dengan jasa baiknya, mungkin dengan jabatannya, mungkin dengan kedudukannya kita boleh dekat kepada tuanku atau kepada sesiapa saja. Tapi kira-kira siapa di antara daripada kita yang dapat memastikan di mana kita nanti pada hari kiamat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agak-agaknya apakah dengan kita akan sekedudukan dengan baginda di tempat yang sama, pada posisi yang sama, fil firdausil a'la. Jabatan kalau sebagai suatu kemuliaan tentu Allah tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Harta dan kekayaan bukan tanda sebagai satu kemuliaan. Kalau tidak, Allah tidak akan memberikannya kepada orang-orang yang fasik dan jahil. Cuma dengan kita boleh mendambakan mahabbah kita dan rasa cinta kita kepada Allah yang pertama, dan juga kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renung sejenak. Ya Nabi salamu alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dari beberapa riwayat dinyatakan salam sejahtera daripada umat dimanapun dia berada, seperti apapun keadaannya, itu akan sampai kepada baginda dan juga dengan baginda akan menyahutnya. Agak-agak salam daripada kita tadi itu Nabi kita sahut, kan? Sebab kadang-kadang akan terodal, akan tertolak, akan tertangkal. Mungkin disebabkan karena dengan perilaku kita, mungkin disebabkan karena dengan perbuatan kita, mungkin disebabkan karena dengan ketaksiran kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tadi telah kita dengari lantunan azan berkumandang, merdu sekali daripada Tuan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal jangan sibuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuanku tidak main handphone, tolong dimatikan handphone. Dalam berapa kali kita tidak memenuhi seruan Allah, ya seketika dengan kita dipanggil dengan lantunan suara yang jelas dan terang dan merdu. Begitu kita dipanggil pada malam hari ini oleh Masjid Muhammadi untuk merayakan perayaan Al-Isra wal Mi'raj, yang kita bersama sahibul jalalati Malikun al-Mu'azzam Sultan Al-Khamis, ternyata justru ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, 15 menit kita tunggu kehadiran Tuanku untuk bersama kita dalam rangka untuk merayakan perayaan satu peringatan yang tidak ada tandingannya, dengan penghulu manusia yang tidak ada bandingannya. Jadi yang pada saat ketua pengarah kita, atasan kita, menteri kita, jabatan kita yang mengundang dan yang menjemput, kita berkenan hadir. Tapi kenapa tidak demikian saat ketika dengan kita dengan seruan daripada Sang Pencipta? Dalam berapa kali sembahyang kita laksanakan sendirian? Dalam berapa kali sembahyang kadang-kadang tertinggalkan? Dalam berapa kali kadang-kadang dengan sembahyang yang pada saat baginda Nabi menerimanya
Nabi kita tinggalkan segala-galanya. Mungkin kena dengan peralatan komunikasi, disebabkan kena dengan laptopnya, disebabkan kena dengan politiknya, disebabkan kena dengan dunianya, disebabkan kena dengan urusannya, disebabkan kena dengan keluarganya. Kita abaikan seruan daripada Sang Pencipta yang memiliki segala-galanya. Hidup dan mati kita di tangan Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan kerajaan berjasa banyak kepada kita, Masya Allah tabarakallah, keadilan sosialnya, kesejahteraannya, ketentramannya, keamanannya, itu hanya setakat dengan keadilan dan kesejahteraan yang untuk sementara waktu, sementara daripada Al-Maula Jalla wa'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesejahteraan yang abadi, hidup dan mati kita di tangan Allah. Rezeki adalah daripada Allah, udara yang kita hirup daripada Allah, makanan yang kita makan daripada Allah, minuman yang diminum itulah daripada Allah, umur daripada Allah, kesehatan daripada Allah. Kenapa dengan kita durhaka dengan Allah Jalla wa'ala? Pikir, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saya sudah mencapai usia Datuk Mufti 54 tahun. Tah kira-kira masih ada berapa tahun kesempatan dan peluang yang Allah bagikan kepada Datuk Mufti, kepada Menteri Besar, dan juga kepada tuanku yang maha mulia Sultan Muhammad. Sultan Muhammad orang yang pertama di wilayah ini. Sultan Muhammad orang yang paling berpeluang untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Orang yang paling berpeluang banyak untuk mendapatkan ridha daripada Sang Pencipta. Orang yang paling berpeluang banyak untuk mendapatkan rahmat dan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Orang yang berpeluang banyak untuk mendapatkan surga yang abadi fil firdausil a'la nanti pada hari kiamat. Kenapa? Itu terpulang kepada kita. Kita nak warnai seperti apa? Ini adalah rakyat kita. Ini adalah bangsa kita. Ini di bawah pemerintahan kita. Nak kita bagi kalam seperti apa? Nak kita bagi corak seperti apa? Itu tertakluk kepada kita. Masya Allah tabarakallah. Kalau pada saat dengan para menteri-menteri yang hadir, dan juga kepada pihak yang mendapatkan amanah daripada Allah Jalla wa'ala, kita tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, tuba liman ja'allahu lahu biftahan lil khair. Bahagia seseorang yang pada saat Allah jadikan dia sebagai pintu gerbang untuk kebajikan. Itu dengan tahfiznya, itu dengan pondoknya, itu dengan ulamanya, itu dengan majlis zikirnya, itu dengan tahajudnya, itu dengan dohanya, itu dengan sosialnya, itu dengan bantuannya, itu dengan kesejahteraan dan juga dengan keamanannya. Asbab musababnya itu adalah kita. Kira-kira berapa banyak kebaikan dan juga dengan ganjaran pahala yang akan kita dapatkan seketika dengan kita menjadi asbab dan juga pintu gerbang untuk orang ramai melaksanakan kebajikan. Wal iyadu billah. Kemudian wal iyadu billah wa na'udzubillah. Kalau pada saat dengan kita tergolong dalam kumpulan yang kedua yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, celaka, kemudian celaka man ja'alahu Allahu miftahan lisyarr. Seseorang itu Allah jadikan sebagai pintu gerbang untuk kejahatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pastikan tempat kita duduk. Di mana kita duduk sekarang ini? Kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Ada tak sekatan yang memilih dan memilah, yang membeda-bedakan antara kita dengan yang lain? Tidak ada. Apa yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan apa yang Nabi kita inginkan agar tersemat di dalam benak hati tiap individu muslim yang hidup di permukaan bumi ini, at-tawadhu. Saya kali pertama melihat tuanku minta maaf sebanyak-banyaknya. Pada saat tuanku masuk terus tuanku sembahyang di depan, tadi itu saya sampai tertanya-tanya kepada tuan imam, tuanku itu yang mana? Sebab saya nampak tuanku
di tepi-tepi jalan tuh dengan baju, dengan pingat, dengan mahkota, dengan keris dan lain sebagainya. Saya tidak menghayalkan pada malam ini berjumpa dengan tuanku dengan pakaian yang sangat-sangat santai dan sederhana sekali. Mungkin barangkali baju yang kami pakai lebih mahal harganya daripada baju yang tuanku pakai. Itu yang namanya zuhud. Saya tidak memuji sesiapa. Kita zuhud, Tuan Imam, karena kita memang tidak punya. Kita beli kereta Alza, beli Jinto, beli kancil disebabkan karena pendapatan kita juga kecil. Ini bukan zuhud. Zuhud itu kalau pada saat dengan kita memiliki dunia dengan segala isi-isinya, Masya Allah tabarakallah, kan mungkin saja dengan tuanku dengan gelang yang serba menunjukkan atas kesultanan dan juga atas kepemimpinan beliau sesuai dengan wibawa dan pengaruh. Minta maaf, mungkin juga dengan songko. Ada diantara daripada salafun saleh memakai kopiah yang harga sampai beribu-ribu dinar, bukan ringgit, dinar. 1 dinar sama dengan 700 Rm. Masya Allah tuanku, kalau tuanku boleh seperti ini terus menyaman saja, pergi ke Repek, Pasir Mas, Pasir Tumbuh, lihat suasana dan keadaan rakyat itu seperti apa. Masya Allah tabarakallah, tuanku sebagai menjadi imam kita di dunia pun juga akan menjadi imam kita untuk kita bersama kumpulan para nabi-nabi dan rasul nanti pada hari kiamat. Saya yang walaupun bukan orang Kelantan, bukan warga Malaysia, tapi saya merasa bangga pada malam hari. Belum sempat bersalaman lagi, baru bertatap muka saja dengan tuanku. Saya merasa bangga kalau dengan warga Kelantan mempunyai Tuan Sultan. Duk sekali tak ada, sebab saya tahu saya beberapa kali menyampaikan tazkirah sebelum salat Jumat dengan Sultan Selangor pada hari Jumat di Masjid Shah Alam. Alhamdulillah, yang walaupun belum sempat sepemuka, akan tetapi dengan beliau berkenan untuk senantiasa selalu dalam beberapa Jumatan saya melaksanakan tazkirah, menyampaikan tazkirah Jumat di Masjid Shah Alam. Kalau tengok ada kapet kuning, berarti tuanku. Jadi saya pun terkhayal dalam kepala tadi itu, agak-agak nanti di Kelantan ada kapet kuning juga kan, terbantang panjang macam tuh. Ternyata yang ada tidak lebih daripada hamparan kain putih sahaja, yang mudah-mudahan seputih kain yang terhampar dan yang terbantang tadi itu, seperti juga bening dan bersihnya hati kita. Hidup hanya untuk sementara waktu, hidup hanya sekali. Kalau peluang pada masa kita menjabat, peluang masa kita memerintah, peluang masa kita berkuasa tidak kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan diri pribadi kita secara khusus, maka dengan peluang tersebut tidak akan terulang di lain kesempatan. Ahbabana fillah, mungkin udah dalam setengah jam saya berdiri di sini, rasanya sudah memadai dengan zikra al-Isra wal Mi'raj. Hanya untuk mengakhiri ucapan saya di hadapan yang amat-amat mulia Tuanku Sultan Muhammad kelima, saya ingin mengakhiri ucapan saya di hadapan para jamaah yang hadir ribuan ramai, dalam 5-6 ribuan yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kalau dengan baginda Nabi meninggalkan segala-galanya pada malam hari itu dalam rangka untuk menerima jemputan Allah Jalla wa'ala, untuk menghadap Sang Pencipta pada malam hari itu. Dakwahnya, keluarganya, urusannya, kesibukan baginda, keluarga baginda, istri baginda, anak baginda, semuanya baginda tinggalkan pada malam hari itu. Sepatutnya lah juga dengan kita di dunia atau kita di Kelantan secara khusus, kita mampu untuk meninggalkan jabatan, kedudukan, pangkat, tahta, dunia, harta dan apa saja dalam rangka untuk memenuhi seruan salatu khairum minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agak kita orang biasa, orang kecil seperti saya, pada saat kita salam ke kanan dan ke kiri, tapi ternyata di sebelah kanan kita ada Tuan Sultan di sebelah kanan. Bagaimana bangganya kita pada saat dengan Tuan Sultan bersama kita pada pagi hari itu. Suatu kebanggaan. Kalau pada saat kita bersama Kabinit, bersama Umara, Ruasa, atau dengan Kabirul Wuzara, atau dengan Tuan Sultan yang bersama kita pada malam hari, kita sudah merasa bangga. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang diadakan, berbeda dengan majlis-majlis yang dibuat di sana dan sini. Kenapa? Sebab kelainan majlis kita pada malam ini, kita bersama tuanku yang kita cintai. Itu sebagai satu kebanggaan. Kita inginkan kebanggaan yang seperti akan menjadi kekal abadi, yang pada saat ketika dengan kita bersama para nabi-nabi dan rasul, dan yang secara khususnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Tengok dengan dua cadangan yang Nabi kita cadangkan, dan banyak lagi dengan cadangan-cadangan yang lainnya. Satu persatu daripada cadangan tersebut tidak membebankan dan tidak menyusahkan kepada sesiapa saja. Mungkin dengan bahasa kita di sini, awak tak payah pikir kamu siapa, ada duit, tak ada duit, kaya raya, miskin, sengsara, menderita, ada keluarga, tak ada keluarga, kawin, tidak ada perbedaannya antara satu dengan yang lain. Kamu berpeluang untuk bersama baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana kalau kita tanyakan kepada salafun saleh untuk kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, sahibul Isra'i wal Mi'raj, yang mendapatkan kehormatan sembahyang pada peristiwa malam 27 Rajab sejak 15 abad yang lalu. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita berikan jawaban atas pertanyaan daripada salah seorang sahabat yang bernama Sauban. Tanya, minta apa saja kamu dengan aku. Jadi kata Sauban, wah ini peluang besar ini. Kalau Sayyidina Anas, Nabi kita doakan panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, dan juga banyakkan anaknya, ketiga-tiganya Allah kabulkan. Menjadi orang yang paling panjang umur, yang paling banyak anak cucu, dan yang paling banyak harta. Dikatakan kebun Sayyidina Anas itu berbuah 2 kali setahun. Anak, cucu dan cicit beliau lebih daripada 100 orang. Yang beliau kuburkan saja sudah lebih daripada 100. Sementara dengan beliau masih hidup, panjang umur, banyak duit, banyak anak. Masya Allah, tabarakallah, itu sebagai satu kebanggaan yang tidak ada tandingannya. Yang paling problem, anak banyak, duit tak ada. Buat lagu mana? Namakan apa? Tiap tahun lahir lagi. Gaji sebagai tuan guru, sebagai tuan imam tak pernah bertambah. Tapi ternyata yang bertambah itu justru anak. Minta rezeki, minta dunia, campaign kesana kemari, Allah tak kabul. Sementara yang Allah kabulkan justru zuriat dan keturunan, tambah anak. Bukan tambah duit, bukan tambah harta dan jawatan. Masya Allah, tabarakallah. Dia boleh menjadi orang yang membanggakan dan dibanggakan oleh baginda Nabi nanti pada hari kiamat dengan zuriat dan keturunannya. Sebab Nabi kita berbangga dengan jumlah bilangan yang ramai. Ini suatu peluang. Nabi kita kata kepada Sayyidina Sauban, kamu minta apa saja. Insya Allah saya berhenti pada pukul 9.35. Ingat, minta maaf tuanku kalau agak panjang atau agak lancang sedikit, kata orang sana. Lancang maksudnya mungkin agak kurang sopan atau seperti apa. Tapi saya nak juga bercerita tentang orang-orang yang diberikan peluang untuk bersama baginda Rasulullah nanti pada hari kiamat. Minta apa saja. Sayyiduna Abu Qatadah mata terkeluar. Nabi kita betulkan dengan telapak tangan baginda dan sehat, sejahtera, tajam dengan pandangan beliau seketika itu juga. Irmi Sa'du, Nabi kita doakan kepada Sa'ad untuk memanah, yang walaupun panah yang dipanahkan tadi itu sudah terpanah, tapi seketika beliau mengambil daripada kumpulan panah, justru yang terpanahkan itu panah yang pernah dipanahkan sebelumnya. Semuanya kalau pada saat Nabi kita doakan,
Doa bagi Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alihu ta'wil, menjadi ulama tafsir dan juga menjadi ahli fikih yang paling hebat. Ini satu peluang. Coba tengok Sayyidina Sauban saat ketika mendapatkan tawaran istimewa semacam itu daripada baginda Nabi, mohon minta apa saja. Jadi kata Sayyidina Sauban, Sauban tidak minta politik, tidak minta duit, tidak minta harta, tidak minta gelar. Aku pengen mau menjadi Tan Sri, pengen mau menjadi Dato, pengen mau menjadi menteri besar. Tidak. Dengar, ini yang kita ada, yang ingin kita. Untuk menjadi menteri, mungkin sampai mati kita tidak akan jadi menteri, sebab siapa kita dulu. Untuk menggantikan menteri besar, dalam berapa ramai yang boleh menggantikan, sedangkan dengan jawatan itu kadang-kadang sampai 4, 5, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun kadang-kadang. Apalagi untuk kita menjadi Perdana Menteri. Sepanjang sejak daripada kemerdekaan baru kita mempunyai 5 orang Perdana Menteri. 5 atau 6, nanti kita hitung. Pak Abdul Razak, Pak Abdul Rahman, Pak Hussein, Pak Mahathir, Pak Allah. Yang keenam, Datuk Najib. Siapa yang ketujuh? Untuk Ustadz Nasr, wallahu alam. Betul. Untuk Presiden PAS, wallahu alam juga. Tidak dapat kita pastikan. Ini di dunia kita. Maksud saya, kalau kita tidak berpeluang untuk mendapatkan jawatan tinggi yang semacam itu, jangan sampai kita tidak mendapatkan peluang keemasan yang abadi untuk kita bersama orang-orang yang mulia nanti pada hari kiamat. Modalnya di tangan kita masing-masing, umur, peluang dan kesempatan. Jadi kata Sayyidina Sauban, saya tidak minta jabatan, aku tidak minta duit, aku tidak minta harta, aku tidak minta kenaikan pangkat. Yang aku harapkan murafaqataka bil jannah, ingin bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Apa Nabi kita sarankan? Masya Allah, saran yang Nabi kita sarankan sangat-sangat mudah sekali. Nabi kita tak katakan banyak-banyak melaksanakan ibadah haji, banyak-banyak melaksanakan ibadah umroh, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak mengulurkan bantuan dan pertolongan kepada fakir miskin. Tidak. Nabi kita tak kata banyak-banyak melaksanakan ubudiyah jihad fisabilillah pun juga tidak. Nabi kita kata a'inna ala nafsika bikasratis sujud, perbanyak sujud, perbanyak sembahyang. Dengan sembahyang dohanya, ungkapan kata-kata yang pernah meneteskan air mata kepada kami saat ketika kami dengan kawan-kawan di Bogor, yang walaupun dia kecil, usianya tidak lebih daripada 18 tahun, tapi dia bercerita, dia memberitahukan kepada kita, sejak daripada waktu balik sampai kepada detik sekarang, saya tidak pernah meninggalkan salat duha. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita yang mempunyai jabatan tinggi tidak dipilih? Kenapa dengan kita yang mendapatkan kedudukan, harta yang banyak tidak mendapatkan kehormatan daripada Allah Jalla wa'ala? Ini perlu kita renungkan bersama. Yang kedua, selain daripada banyak-banyak sembahyang, kalau banyak-banyak sembahyang, itu yang kecil, itu yang miskin, itu yang menganggur, tidak ada duit, tidak ada harta, orangnya sudah stroke, orangnya sudah tidak boleh berbuat apa-apa, tapi dengan jantungnya masih berdenyut, pemikirannya masih waras, masih boleh untuk melaksanakan ubudiyah sembahyang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Tidak ada yang paling nikmat daripada kita berdiri di hadapan Allah dengan lantunan dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan juga dengan lantunan munajat dan doa merintih-rintih menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, peluang diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, Nabi kita bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, aksarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ini saya tunjukkan kepada diri pribadi saya sendiri. Kalau kita di dunia tidak menikmati oleh yang telah dinikmati oleh sahabat-sahabat kita, bapak-bapak kita yang duduk di hadapan sini dengan jawatannya. Kalau dengan Tuan Imam pernah tak kalau pada tunai kereta, pintu kereta dibukakan macam tuh,
Belum pernah. Pernah tak kalau pada waktu kita makan di restoran atau juga di hotel mana saja, turut diletakkan seput tangan putih panjang lebar di hadapan kita? Belum pernah. Dengan mereka, masya Allah tabarakallah, pintu kereta dibukakan, seput tangan diletakkan, nasi dikautkan, lauk pauk serba lengkap dan cukup, tinggal selera saja lagi. Nak udangkah, ikankah, kambingkah, ataupun juga dengan ayam, itu terpulang kepada selera kita. Tidak pernah mengalami kesengsaraan, tidak pernah miskin, tidak pernah menderita. Kita kalau di KL jam, sementara kalau dengan mereka ngeok jalan lebar sekali. Kalau dengan kita tidak boleh target waktu. Insya Allah nanti kita berjumpa di Shah Alam, insya Allah nanti kita berjumpa di Jakim, insya Allah nanti kita berjumpa di Putrajaya pada pukul 7 atau pada pukul 1. Belum boleh kita tentukan semacam itu. Kenapa? Sebab jawabannya siapa kita. Tapi kalau dengan para menteri-menteri dan juga orang-orang besar kerajaan, kemana saja mereka nak, segala-galanya, kalau tidak ada set, tidak ada pesawat sekalipun, mereka boleh dapat pesawat pribadi daripada mana saja. Nah, kalau seperti itu, kita tidak menikmati apa yang mereka nikmati, kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan, kita tidak pernah merasa bahagia sebagaimana dengan kebahagiaan yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada mereka. Cemburu tidak, tapi kita tidak mau kehidupan kita jadi semacam ini juga kalau pada saat kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ucapan yang terakhir dengan ucapan al-afu minkum, ucapan ribuan dan jutaan maaf daripada tuanku Sultan Muhammad. Ucapan yang terakhir kepada para jamaah yang hadir pada pertemuan kita di malam hari ini, kita kalau sudah dapat menikmati kenikmatan hidup dan kenyamanan hidup, masya Allah tabarakallah, jangan sampai tidak ada upaya untuk kita mengekalkan. Saya pernah naik kancil, pernah naik jintu, pernah naik saga, pernah naik ezora, pernah naik maipi, pipa atau dan yang sejenisnya. Tapi juga pernah agak naik sedikit dengan Camry, dengan Honda Accord, atau juga dengan Porsche, dengan BMW, dengan Mercedes S-Class, atau dengan kereta yang membawa tuanku yang sedang menunggu di pintu gerbang sana. Memang selesa. Beda dengan kereta kancil, beda dengan jintu dan juga dengan jin ifrit, yang walaupun selesa juga, yang walaupun model terakhir, tapi tidak seselesa kereta Jepun seperti Lexus, seumpama Camry, atau juga dengan kereta-kereta Eropa, BMW, Audi, Jaguar, Rolls Royce. Masya Allah, nyaman selesa. Pikir sejenak, mau tak keselesaan, kenyamanan, kenikmatan dan kebahagiaan yang semacam itu hanya sepakat untuk sementara di dunia saja? Itu orang yang tidak pandai yang berpemikiran semacam itu. Bagaimana dengan rumah yang serba mewah, dengan kerjaan yang serba mewah, makanan yang serba nikmat, pakaian yang serba selesa dan nyaman? Bagaimana itu juga akan kekal abadi dalam kehidupan kita nanti di alam akhirat, di saat kita ditempatkan di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Satu, dua kumpulan manusia, tak apalah, karena duduk di belakang saya katakan orang-orang belakang itu orang-orang miskin. Saya pun juga orang miskin. Maka dengan sumpama kita, 1 menit saja lagi, sumpama kita yang hidup miskin tidak pernah menikmati kemewahan hidup. Kereta kadang-kadang di start boleh, kadang-kadang tak. Mana ada yang hak mereka punya macam tuh. Motor tahun 70, hak mereka. Oke. Kalau begitu nasib kita di dunia, harus terpancing naluri kita, himmah kita, kemauan kita, semangat kita, agar hidup yang semacam ini tidak kekal abadi. Kalau di dunia saja kita sudah merasa sengsara dan menderita, bagaimana kalau hidup semacam itu nanti di akhirat yang tidak ada kesudahannya? Satu, untuk pelajaran. Yang kedua, untuk
bapak-bapak kita, menteri-menteri kita, gubernur kita, menteri besar kita, wa fi muqaddimatihim, dan pada urutan yang paling di atas sekali dengan tuanku yang mulia. Sejak daripada dilahirkan, sejak daripada kecil sampai dewasa, sampai mendapatkan suatu amanah daripada rakyat, kita tidak pernah mengenal yang namanya sengsara. Tatapan pandangan mata kita melihat semuanya cantik, makanannya semuanya lezat, segala-galanya hebat, dan alhamdulillah semuanya memang betul-betul melegakan dan menyenangkan hati. Memang betul-betul nikmat sebagaimana saya katakan tadi. Bagaimana kita harus mampu dan harus berhasil dan berupaya semampu kita. Selama roh dikandung jasad, kita berupaya untuk mengekalkan kemewahan hidup tersebut. Kenapa? Kalau orang-orang miskin tidak terpancing nalurinya, tidak terbuka hati dan perasaannya, sebab karena dia tidak pernah menikmati kenyamanan hidup. Kalau dengan orang-orang kaya, itu sudah merasakan segala kenikmatan hidup yang serba nyaman dan juga yang serba mewah, maka dengan mereka harus terpanggil lebih daripada kita untuk mengekalkan kehidupan yang seperti ini, serba nyaman, serba selesa, serba mewah, serba sempurna. Bukan hanya dalam kehidupan duniawi yang sementara waktu, tapi untuk kehidupan ukhrawi yang kekal selama-lamanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan 1000 maaf kepada tuanku dan juga kepada para hadirin yang hadir. Memang pelik kalau saya menyampaikan ceramah Isra wal Mi'raj seperti itu, tapi kita yang walaupun tadi sebagaimana saya katakan, ada tuanku, ada timbalan, ada menteri, ada esko, ada tuk guru, tapi ada satu kesamaan yang sama dengan saya. Kita daripada asal muasal yang sama daripada tanah, matlamat yang sama itu adalah untuk ibadah dan pengabdian diri kepada Allah, dan kesudahan yang sama semuanya akan menuju alam barzakh, alam baqa, alam akhirat yang abadi. Kalau peluang di dunia tidak kita gunakan untuk kita mendapatkan kejaran yang abadi nanti di akhirat, maka peluang kedua tidak akan diberikan. Hada wa billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.